Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam kasih dari saya untuk Bapak Ibu, saudara-saudara, warga GKPI yang ada di KP Resort Maranatha Perumnas Lingkar, yakni di GKPI Maranatha, GKPI Jor Indah, GKPI Tanjung Anom. Semoga perjumpaan kita kali ini kita boleh menikmati sukacita bersama Tuhan. Ibadah kita diberkatinya. Kita diperkenankan menikmati sukacita bersama penyertaannya di tengah kehidupan ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah menyambut firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu hari ini, yang diambil dari kitab Ulangan pasal yang ke-15 dari ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan saya sampaikan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya, dan kambing dombamu dari tempat pengirikanmu dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Inilah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang engkau kerjakan. Demikian saudara-saudaraku pembacaan nas khotbah kita untuk hari ini. Jika bagi orang Batak, angka 3 sering dianggap sebagai angka khusus, seperti misalnya filosofi dalihan natulu, manak mardongat tubu, soba marhula-hula, elek marboru, yang diaturkan sebagai tata kerama pergaulan kehidupan masyarakat Batak. Maka pada kitab Perjanjian Lama dan bagi orang Israel, justru angka yang dianggap mempunyai kekhususan adalah angka 7. Misalnya cerita penciptaan. Tuhan menciptakan segala sesuatu selama 6 hari dan ia berhenti pada hari ke-7. Demikian pengembangan selanjutnya di Israel dikenal hari raya 7 minggu. Pengolahan tanah hanya 6 tahun berturut-turut. Sedangkan tahun ke-7 tanah harus diistirahatkan. Dan dikenal juga tahun Yobel, tahun pembebasan, tahun sukacita atau tahun kemerdekaan, yakni
setelah perayaan pesta 7 kali 7 tahun, maka di tahun ke-50 itulah disebut tahun Yobel, tahun pembebasan sukacita dan tahun kemerdekaan. Di tahun itu, saudara-saudara, semua yang tergadai harus dikembalikan kepada pemiliknya. Yang terpenjara harus dibebaskan. Yang berhutang harus dibebaskan agar seluruh negeri dipenuhi dengan kebahagiaan dan sukacita. Tema khotbah kita ini dibuat dalam Almanak GKPI Kemerdekaan. Barangkali ini dibuat sebagai respons kita, apresiasi kita terhadap ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 yang akan dirayakan di negeri kita besok. Karena itu, saudara-saudara, marilah kita teruskan untuk mendengarkan penjelasan dari khotbah ini. Khotbah ini dibuat menjadi khotbah pada gereja Partner UM dengan tema kemerdekaan. Sesuai dengan judul perikop ini, memerdekakan budak Ibrani. Ini berkait dengan perayaan 17 Agustus 2020 yang menjadi hari ulang tahun negeri kita yang ke-75. Pembebasan perbudakan adalah juga inti dari sebuah kemerdekaan satu bangsa. Karena penjajahan sama dengan perbudakan. Itu pula sebabnya orang Kristen di Indonesia turut ikut serta mengucapkan pekik kemerdekaan dengan ucapan merdeka. Berarti bebas dari penjajahan dan perbudakan. Aturan khusus dalam nas ini terarah kepada pembebasan budak sebagai pengembangan tahun Yobel seperti telah disebutkan. Jika budak bekerja selama 6 tahun, ia harus dibebaskan pada tahun ke-7 dan dibekali dengan pemberian-pemberian, mengingat bangsa Israel pun pernah menjadi budak di negeri Mesir selama berpuluh-puluh tahun. Dan Tuhan sendirilah yang membebaskan mereka. Mereka meninggalkan Mesir dengan membawa banyak sekali harta benda dari pemberian orang Mesir dengan murah hati. Demikianlah Israel harus mau memberi kebebasan kepada budak mereka, pemberian harta benda dengan kemurahan hati. Tetapi bila budak atau hamba itu tidak mau pergi dan ingin tinggal tetap bersama mereka karena kasihnya bagi keluarga tersebut, maka syarat yang harus dilakukan adalah menindik telinganya ke pintu sebagai tanda bahwa mereka adalah budak mereka untuk selamanya. Berarti telinga yang ditindik bukan mode atau gaya hidup, tetapi tanda sebagai budak. Umat Israel diaturkan supaya tidak gelisah, tidak keberatan memerdekakan budak mereka setelah 6 tahun bekerja bersama mereka. Dan ketika mereka melaksanakan aturan ini, berarti mereka sedang melakukan perintah Tuhan. Ada petani, ada janji Tuhan di sini, yakni Tuhan akan memberkati segala pekerjaan umatnya, apakah sebagai petani, sebagai pegawai, sebagai pengusaha, dan lain sebagainya. Tuhan akan memberkati mereka. Menurut hukum ini disebutkan bahwa jasa seorang budak dalam satu keluarga adalah 2 kali lipat gaji upah pekerja harian. Ditekankan di sini kepada Israel, jangan sampai memerdekakan budak dengan tangan hampa. Perbandingan upah pekerja harian dengan budak tanpa upah, berarti intinya, saudara-saudara, adalah budak juga harus dihormati karena telah memberi jasa yang cukup baik untuk keluarga. Karenanya saat ia pergi dimerdekakan, ia harus diberangkatkan dengan bersukacita. Di dalam kemerdekaannya sebagai budak, ia boleh menikmati hidup setara dengan orang-orang lain di tengah-tengah masyarakat. Ibu bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus,
hal yang amat penting diangkat dan nas khotbah kita buat kita pada saat ini adalah sikap kepada budak dan hamba atau pembantu dalam rumah tangga. Kemudian bagaimana memaknai kemerdekaan itu sendiri. Merdeka itu berarti bebas berkarya, membangun diri, bebas melakukan hal-hal yang sifatnya positif dan baik. Tetapi ada hal yang harus diwaspadai saudara-saudara mengenai kemerdekaan itu. Apabila orang berpendapat bahwa merdeka itu artinya bebas berbuat apapun, itu jelas-jelas salah. Atau merdeka itu hanya menjadi milik warga mayoritas, itu juga adalah satu kesalahan. Karena kemerdekaan itu punya arti, yakni merdeka untuk apa dan untuk siapa. Merdeka itu artinya bebas dari kungkungan suatu kuasa. Merdeka itu berarti kita tidak terbelenggu dengan cara-cara hidup yang lama, tetapi mampu menerima pembaharuan demi satu perkembangan yang boleh mengarahkan kita kepada kesejahteraan yang lebih baik. Merdeka itu bebas dari kuasa kalau dalam arti kekristenan. Merdeka itu berarti bebas dari kuasa dosa, bebas dari iblis, bebas dari belenggu cara-cara kehidupan yang lama. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika Dia datang di dunia, menjelma menjadi manusia, rela menderita bahkan sampai mati di kayu salib dengan tujuan memerdekakan orang percaya dari kuasa dosa dan kuasa maut. Tuntutan untuk kemerdekaan itu, saudara-saudara, adalah mengisinya dengan pola hidup yang baru. Jika seseorang tidak mau dimerdekakan, telinganya ditindik sebagai tanda budak untuk selamanya. Kesimpulannya ialah kita memaknai dan mewaspadai zaman ini tentang Tuhan yang tidak mau peduli terhadap budak dan hambanya, dan hamba yang tidak mau dimerdekakan. Ini menjadi renungan kita, saudara-saudara, supaya tidak ada yang lebih suka menjadi budak dosa daripada merdeka dalam Tuhan kita yang mengasihi kita. Dalam konteks Indonesia, 75 tahun sudah Indonesia merdeka. Kepada seluruh warga masyarakat diharapkan untuk mengisi kemerdekaan itu, merajut persatuan kesatuan. Tidak lagi ada batas-batas warna kulit, suku, ras, dan agama. Kita bersatu di dalam kemerdekaan itu sendiri, membangun negeri ini supaya lebih baik. Kita boleh hidup dengan sejahtera, dengan damai, aman, dan sentosa. Sehingga berkat-berkat Tuhan bisa kita nikmati bersama. Nama Tuhan dipermuliakan lewat kemerdekaan yang telah kita nikmati sebagai sebuah bangsa. Tuhan memberkati saudara-saudara dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memaknai kemerdekaan itu sendiri. Merdeka. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menyambut firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menyadari kemerdekaan yang telah Tuhan kerjakan di dalam anak-Mu Yesus Kristus bagi kami. Supaya kami tidak terbelenggu lagi dengan cara-cara hidup yang lama, pola pikir yang lama, hidup dalam keberdosaan. Tetapi kami boleh membaharui hidup kami, supaya hidup di dalam Engkau, berpijak kepada kehendak Tuhan, membangun kebersamaan, saling mengasihi di tengah-tengah kehidupan sebagai umat manusia, maupun sebagai warga jemaat-Mu. Berikan kekuatan kepada kami Tuhan untuk mengisi kemerdekaan yang telah Tuhan karuniakan bagi gereja-Mu seluruh dunia, terutama juga di tengah-tengah bangsa kami yang akan merayakan kemerdekaannya esok hari 17 Agustus 2020, kemerdekaan yang ke-75 tahun. Terima kasih Tuhan, berikanlah berkat-Mu buat bangsa dan negara kami, supaya kami boleh memuji-muji-Mu dalam keadaan sukacita di tengah perkembangan dan kemajuan zaman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin.